Ratusan hektar lahan koperasi KPSA Rasaujaya diduga diserobot PT RJP. Ormas Saber Kalbar terima mandat. Diduga adanya penyerobotan lahan pertanian seluas 180 hektar milik KPSA di Desa Rasaujaya. Lahan tersebut dikelola KPSA sejak tahun 1998 oleh kelompok tani yang meningkat menjadi koperasi KPSA sejak tahun 2007 di Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya, kata Nasrun M. Tahir saat dimintai keterangan Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023. Menurut Nasrun terkait lahan yang digarap dan dikelolanya bersama anggota KPSA sudah mendapat perolehan izin rekomendasi desa, unsur posisi sumber daya alam pertanahan nasional, surat rekomendasi pembebasan lahan dari Gubernur Kalbar. Semua unsur dan instansi sudah mendukung pembebasan lahan ini sejak tahun 1998. Dengan jumlah anggota 150 KK, kami juga memiliki alas hak berbentuk SPT maupun SKT sejak tahun 2007. Selain berupa SKT maupun SPT sebagai alas hak KPSA, Nasrun juga menyampaikan bahwa kewajibannya sebagai warga negara yang baik ia pun sudah membayar PSDHDR pajak dari dulu hingga sekarang. Selain itu ia pun memaparkan lahan ini dulunya sudah kami bikin parit batas antara lahan warga, sebelum hutan ditebang dan sebelum dibuat SPT maupun SKT. Bahkan akses jalan pun kami yang bikin, ucap Nasrun. Secara keseluruhan lahan KPSA seluas 335 hektar yang dikelola bersama anggota KPSA tapi sejak masuknya PT RJP lahan milik KPSA diserobot PT RJP seluas 180 hektar yang sekarang sudah menjadi kebun sawit semua sembari menunjukkan lokasi lahan miliknya yang sudah menjadi hamparan kebun sawit yang sudah berbuah dan sudah dipanen oleh PT RJP. Saya pernah diajak untuk bergabung di PT RJP oleh orang tertentu dan meminta menyerahkan SPT maupun SKT tapi tidak saya terima karena yang mendatangi saya bukan orang PT KJP tapi orang lain. Kerjasama itu pun saya tolak. Dirinya pun juga pernah diberikan tali asi yang katanya dari PT RJP tapi itu kan bukan berarti apa-apa dan bukan sebagai pembayaran ganti rugi lahan GRTT. Saya sudah keluar biaya sangat besar untuk lahan ini. Bahkan saya sudah memberikan kompensasi juga pada masyarakat di sini per kakak sebesar 2 juta rupiah. Selain lahan ini di bagian depan arah menuju sungai saya juga pernah membayar lahan dengan lebar 12 meter dan panjang 1.600 meter dan kami bikin akses jalan dulunya di bagian depan terutama di dekat sungai akan kami dibangun pabrik tapi ada halangan hingga gagal. Semenjak adanya PT RJP akses jalan menuju ke sungai yang dibangunnya pun digunakan oleh PT RJP sebagai akses sarana langsir buah sawit. Padahal itu jalan bangunan kami lahan pun milik kami. Dan ada informasi ada orang lain yang menjual lagi lahan itu, tegas Nasrun. Ia pun menambahkan bahwa berkaitan masalah lahan KPSA semenjak bermasalah dengan PT RJP sudah berulang dan berbagai upaya mediasi dari desa ke camat ke bupati, Ombudsman, Komnas HAM hingga kasus ini sudah ditangani Polres Kuburaya dari tahun 2020 hingga sekarang namun belum ada jalan selesai. Untuk ke pengadilan saya tidak tempuh itu karena ini lahan kami. Bukti berkas alas hak saya pun lengkap. Oleh sebab itu saya memberikan mandat dan kuasa penuh kepada Ormas Satria Borneo Raya Saber Kalbar dan kuasa hukum untuk mengambil langkah dan upaya penyelesaian masalah ini sepenuhnya. Papar Nasrun. Di tempat yang sama Agustinus Spede sebelumnya sejak tahun-tahun 2019 sampai tahun 2022 menjabat sebagai Ketua Umum Tariu Borneo Bangkuler Rajak TBBR dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Satria Borneo Raya Saber Kalbar. Karena dirinya mendapat mandat sekaligus kuasa penuh dari Nasrun M. Tahir untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut Agus, platform perjuangan Ormas Saber adalah keberanian, kebenaran dan keadilan untuk memperjuangkan hak masyarakat adat artinya untuk menindaklanjuti mandat dan kuasa ini. Secepatnya ia akan berupaya menyampaikan kepada perusahaan PT RJP dan penegak hukum yaitu kepolisian. Apabila tidak ada niat baik perusahaan untuk menyelesaikan, maka perusahaan tidak boleh ada aktivitas.
Kita akan tutup yang semuanya, penyerahan di sini waktu itu, Pak, ya? supaya ada kejelasan dan mengembalikan pada kebenaran, katanya. Lebih lanjut, Ketum Saber juga menghimbau dan menegaskan kepada pihak yang tidak berkompeten jangan ikut-ikutan mencampuri baik terhadap perusahaan maupun pada Nasrun jangan ikut masuk dalam permasalahan ini karena masalah ini akan kami percayakan penuh pada proses hukum dan proses-proses lainnya yang kita anggap perlu demi menjaga kondusivitas wilayah kita khususnya di Kubu Raya. Harapnya masih di kesempatan yang sama Ketua Harian DPP Saber sekaligus kuasa hukum Herianto Gani, SH, MH, posisi saya sama yang diberikan mandat dan kuasa. Kami akan kolektif, kolegal terkait peristiwa hukum kalaupun nanti ditemukan adanya perbuatan yang melawan hukum. Kita akan tempuh jalur hukum, baik hukum adat maupun hukum negara dan kita meyakini setiap masyarakat yang hidup di tengah masyarakat harus menghargai hak hukum masyarakat lainnya tidak boleh ada upaya untuk merampas hak masyarakat lainnya maupun atas nama pemberi izin dari pemerintah. Kami sudah tampung informasi dari Nasrun ada upaya menakuti dan intimidasi dari oknum tertentu. Kita jadikan bahan melakukan upaya apapun untuk mempertahankan hak masyarakat. Herianto Gani juga menambahkan kita meyakini tidak ada yang kebal hukum. Jadi tidak boleh ada atas nama apapun untuk mengambil hak masyarakat yang ada di sini. Itu yang terpenting. Terkait dokumen yang diserahkan dari pemberi kuasa akan kami pelajari dan akan dirumuskan bersama atau melakukan upaya hukum adat dulu atau upaya negosiasi berimplikasi baik. Kita akan upayakan untuk tindakan yang dipandang perlu untuk mempertahankan hak pemberi kuasa, paparnya. Begitu juga Petrus Edison selaku tokoh masyarakat adat Dayak sekaligus Ormas Saber yang menjabat sebagai pengawas dua menyangkut adat kita ini khususnya Dayak lahir beradat mati pun beradat kita hidup tidak akan terlepas dari adat. Mau suku apapun semua punya adat. Kita hidup di lingkaran adat maka harus menghargai dan menjaga adat. Karena sebelum ada hukum negara, hukum adat itu sudah terlebih dulu ada oleh sebab itu segala masalah juga dapat diselesaikan melalui hukum adat dengan tujuan masalah selesai ya selesai. Bukan selesai masalah menimbulkan masalah lain, harapnya. Sedangkan salah satu warga setempat Jaenal yang sempat dimintai keterangan ia pun mengatakan semenjak masuknya PT RJP tidak ada dampak keuntungan apa pada masyarakat dengan adanya perusahaan ini yang ada kami merasa dirugikan karena limbah dari perkebunan mengalir dan tertampung di lahan pertanian kami hingga terendam air. Kami pernah minta perbaikan saluran menggunakan alat berat pun tidak dihiraukan. Warga asli di sini pun hanya beberapa orang yang bekerja di RJP sebagai buruh panen harian lepas. Untuk pekerja karyawan tetap tidak ada. Jadi apa untungnya masyarakat? Ungkap Jaenal. Sementara hingga berita ini ditayangkan pihak PT RJP belum dapat dikonfirmasi. Baik, menurut Bapak sendiri, dengan status lahan Bapak sekarang yang digarap oleh PT RJP ini, statusnya karena belum ada penyerahan dari Bapak, juga dari kelompok Bapak pun belum ada. Artinya dicaplok atau seperti apa ini, Pak? Sekarang yang jelas nih mereka sudah melanggar pasal 385 ya, pencerubutan lahan. Itu sudah didenda 10 miliar ya, berdasarkan undang-undang itu. Terus pencemaran apa juga ini di sini juga pembinaan pada masyarakat, merusak lingkungan juga ya. Sungai yang alam itu juga sekian itu tidak pernah dibenahi mereka. Terus ada enggak Pak dugaan dari pemerintah desa yang pernah menyerahkan lahan ini ke pihak perusahaan? Menurut dugaan Bapak ada enggak? Enggak ada Pak. Kepala desa ada tapi bukan EJP ya. Ada yang tempat lain ya. Ada juga, tapi itu bisa kita selesaikan lah ya secara keluarga ya. Yang penting RJP ini yang kita. Baik, dengan permasalahan Bapak ini sekarang, Bapak ini sudah merekrut dari Saber dan juga ada kuasa hukum. Ya. Apakah ini sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah ini diserahkan oleh Ormas Saber dan kuasa hukumnya atau seperti apa Pak? Ya, saya sudah buat komitmen dengan beliau, dengan Pak Mandat, sudah ada buat mandat, ya dengan pengacara juga sudah kita buat, dan kita sudah ada komitmen ya. Ya. Lebih kurang itu biasa, ya maklum kita ini ada lebih ada kurangnya. Kan jadi sering kita boleh masukkan, minta pendapatan dan minta masukan, supaya ini bisa selesai ya. Ini udah lama nih 7 tahun, 7 tahun ya yang muter-muternya, udah berapa banyak habis ya. Untung saya masih banyak panjang umur nih. Kalau saya tidak panjang umur gimana ini? Mudah-mudahan ini selesai Pak. Karena anak-anak kita mana tahu. Di sini juga ya, yang jelas nih perusahaannya adu lumbar lah masyarakat di sini. Sekarang masyarakat udah ke dia lagi. Dan juga apabila ini selesai saja,
ada bagi-bagi masyarakat. Ya walaupun saya udah memberikan kompensasi dan sebagainya, hak masyarakat itu jangan kita hilangkan. Kita hidup ini untuk dunia dan akhirat. Nah, ini. Nah, terkait ini tadi Pak, adalah jalan yang udah Bapak buka untuk akses mengeluarkan buah dari perusahaan sampai ke Sungai Kapuas. Itu kan Bapak mengatakan itu jalan Bapak yang buka. Ini ke kuasa hukum terkait dengan lahan Pak Nasrun yang bermasalah dengan PT RJP ini, Bapak juga sudah mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Nasrun, termasuk akses jalan yang menuju ke Kapuas untuk melansir buah dari PT RJP. Ini langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Saber nih Pak untuk menanggulangi masalah ini Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin perkenalan diri dulu, nama saya Agustinus, Ketua Umum Satria Borneo Raya atau Saber. Sebelumnya saya menjabat di Ketua Umum Pasukan Merah TBBR 2019 sampai 2022. Nanti secara detail strategi atau langkahnya yang dilakukan itu akan disampaikan oleh Pak Ketua Harian. Sekaligus beliau ini lawyer di Ormas kita. Nah, yang perlu dipahami bahwa platform dari perjuangan Ormas kita itulah keberanian, kebenaran dan keadilan dan perjuangan hak masyarakat adat. Artinya secepatnya nanti kita akan memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepada pihak kepolisian atau penegak hukum, apabila tidak ada niat baik maka perusahaan tidak boleh ada aktivitas. Kita tutup semuanya supaya ada kejelasan dan kembalikan kepada kebenaran. Itu saja. Karena Pak Nasrun ya sudah memberikan mandat ke Ormas, nanti Ormas yang akan melakukan pendampingan dan memperoleh haknya kembali. Saya pikir itu saja, nanti teknis silakan Pak Ketua Harian yang akan menjelaskan. Terima kasih. Hadil Katalino, Basyuramin Kasaruga, Basegat Kajubata. Silakan Pak. Baik, mohon izin Pak Ketua Harian sekaligus kuasa hukumnya Pak Nasrun. Mohon izin nama lengkap Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya perkenalkan diri juga dulu. Nama saya Herianto Gani. Saya sebagai Ketua Harian di Satria Borneo Raya DPP. Nah, posisi kami sama sebenarnya, satu atas kuasa yang diberikan kepada kami di Saber, tentu kami akan kolektif kolegial. Nah, terkait peristiwa hukum, kalaupun nanti kita temukan di sini adanya perbuatan melawan hukum, kita akan tempuh jalur hukum. Baik itu hukum adat maupun hukum negara. Kita meyakini setiap masyarakat yang hidup di tengah masyarakat harus menghargai hak hukum masyarakat lainnya. Jadi tidak boleh ada upaya-upaya untuk merampas hak masyarakat lainnya atas nama izin dari pemerintah. Nah, kami sudah mendengar juga beberapa informasi dari Pak Nasrun bahwa ada upaya-upaya untuk menakut-nakuti Pak Nasrun dari beberapa oknum ya. Nah, ini akan kita jadikan sebagai bahan karena terkait ke depan kita akan lakukan upaya apapun untuk mempertahankan hak masyarakat. Karena kita meyakini tidak ada yang kebal hukum. Tidak boleh ada atas nama apapun untuk mengambil hak masyarakat yang ada di sini. Saya kira itu yang terpenting. Baik, terus terkait ini tadi Pak, karena kita sudah melihat juga akses jalan yang di depan yang menuju Kapuas tadi kan untuk pengangkutan buah dari PT RJP. Apakah ini nanti akan dilakukan pemagaran, ini akan dilaksanakan kapan, atau setelah melalui proses hukum, atau dalam jangka dekat ini Pak? Kita akan pelajari semua informasi yang ada dan alat bukti yang mungkin nanti dokumen-dokumen yang akan Pak Nasrun berikan kepada kami. Berikutnya kami akan lakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dan dianggap penting untuk hal-hal yang menjaga kemungkinan yang terjadi. Jadi itu yang terpenting, dan kami akan merumuskan bersama upaya apa yang dalam waktu dekat dilakukan. Apakah itu hukum adat dulu atau ada upaya negosiasi yang berimplikasi baik, kita akan upayakan itu, mungkin itu. Nah, terkait tindakan-tindakan yang lainnya yang kita pandang perlu nanti akan kita lakukan karena untuk mempertahankan hak Pak Nasrun dan keluarga. Baik, saya rasa cukup Pak. Terima kasih. Baik. Untuk ini Bapak selaku apa nih ya, selaku Timanggung juga nih kan, Timanggung juga tokoh adat Dayak ini. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, tapi juga tokoh adat Dayak juga karena Timanggung. Apa nih tanggapan Bapak dengan terkait permasalahan ini Pak, melihat dari kacamata Bapak? Izin saya perkenalkan dulu, saya Petrus Edison di Ormas Satria Borneo Raya. Saya juga sebagai pengawas 2. Jadi saya secara tegas
apa yang sudah disampaikan Ketua Umum Saber maupun Ketua Harian, ya kami tidak pernah cerai-berai kata sepakat berdasarkan aturan yang ada dan tidak melanggar perintah undang-undang. Jadi menyangkut adat, kita khusus orang Dayak ya, lahir itu beradat, mati beradat. Jadi kita berada di sini, kita tidak lepas daripada lingkaran adat. Jadi bagaimanapun bentuknya adat perlu kita pertahankan, karena sebagai warga negara yang sah wajib menghargai adat. Karena sebelum Indonesia merdeka adat sudah ada dari suku manapun. Ya, jadi beliau punya adat, Pak Nasrun punya adat. Jadi kita tegaskan itu adat yang paling utama kita ambil, karena untuk demi kenyamanan keamanan supaya tidak ada lagi terjadi dusta di antara kita semua. Supaya Pak Nasrun tenang, tidak pusing, dia punya hak dapat dikembalikan kepada hak beliau. Baik, kalau terkait dengan adat tadi Pak, ini kan bisa juga diupayakan melalui Dewan Adat Dayak. Itu kalau dari Dewan Adat biasa hal-hal sepertinya dilakukan upaya pertama apa? Yang jelas harus dituntun dulu, ditelusuri di mana ada pelanggaran menyangkut pelanggaran adat, ya nanti kita akan sifatnya jemput bola, siapa yang harus ditemuin dan bentuknya seperti apa, supaya betul-betul menemukan titik temu yang urusan ini tidak berkembang yang pada akhirnya akan bisa menambah masalah baru. Jadi intinya menyelesaikan apa yang dimohon oleh Pak Nasrun sampai menyerahkan kepada Saber, juga kita juga ada di lingkaran adat, ya supaya selesai masalah untuk selesai. Jadi bukan menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Iya. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya terakhir kali Bang. Ya, siap. Terakhir ini mungkin Lahan 12 meter. Iya. Waktu itu kita mau buat pabrik di depan itu. Iya. Ya, kita bebaskan kepada masyarakat. Jadi kita bebaskan lahan itu 12 meter kali 106 batas di situ. Ujung ini batasnya. Iya, iya. Itu udah kita bebaskan. Iya. Informasi ini ada yang jual lagi lahan itu. Oh. Dia jual lagi. Baik, Tapi kita gitu. nggak mau tahu lah siapa mau Iya, jual, itu iya. hak kita. Iya, iya. Berdasarkan surat kita. Iya. Itu surat kita, hak kita. Baik. Ya, Iya, itu baik. maka itu nanti kita selesaikan lah. Baik. Yang kita lihat tadi itu. Saya rasa cukup dari itu. Pak. Itu. Baik, sekarang saya ke Pak Zainal, Iya. warga asli desa sini Pak. Iya asli. Di RT berapa Pak? RT 13. RT 14. RT 14 masuk desa apa namanya Pak? Desa Rasoja Umum. Baik. Dusun Rasa Tanjung. Aslinya warga asli sini Pak. Iya. Sejak tahun berapa Pak tinggal di sini? Dari bayi. Dari Wah, asli ya? 30 lebih tahun. Tembuninya pun di sini ya. Baik Pak. Terkait dengan masuknya PT RJP selama ini, menurut Bapak dan penilaian Bapak seperti apa Pak? Ya kalau saya pribadi Pak, selama adanya RJP di sini, masyarakat tidak ada diuntungkan, dirugikan yang ada. Oh. Contohnya pengairan, Mm-mm. limbahnya itu turun ke masyarakat. Mm-mm. Kita minta alat berat tidak mau diturunkan. Jadi kalau kita berkebun itu petani kan, yang ada kebun kita kebanjiran. Jadi selama ini kita tidak pernah dapat apa-apa dari RJP. Kalau warga-warga sendiri yang direkrut oleh perusahaan yang ikut kerja perasaan banyak enggak Pak? Enggak Pak. Enggak ya? Oh. Kalau untuk Desa Rasoja Umum ini masyarakatnya yang kerja paling belasan orang. Belasan orang ya. Itu pun mungkin di bagian-bagian yang berat-berat. Iya, pemanen ya Pak. Kemana rata-rata? Oh, kok yang lainnya enggak ada. Enggak ada mandor ada. Kalau jadi humas itu misalnya Pak? Kalau sekarang udah enggak ada, udah dipecat semua humasnya. Enggak ada. Nah, Oh. Terus semenjak masuknya RJP ke daerah Bapak ini, pernah enggak memberi bantuan kepada masyarakat gitu atau seperti apa gitu Pak? kalau saya pribadi tidak pernah terima Pak. Maksudnya untuk umum nih Pak, untuk Untuk umum ya saya tidak tahu. Kalau tidak. masalah yang Tidak itu tahu kan ya. Kalau masalah bantuan belum pernah ya. Artinya yang merugikan sekarang masalah limbah dan penyumbatan air tadi Iya. itu dari RJP tidak ada penanggulangan sekali. tidak ada Pak. Dulu waktu RJP masuk Bapak dipanggil enggak Pak untuk musyawarah gitu Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, Kalau warga-warga yang lainnya Pak? ya kalau warga sebagian yang ada. Oh. Berarti Bapak tidak pernah menyetujui masuknya Iya. PT RJP ya. Iya. Kalau sekarang semenjak Bapak ada di desa ini, mulai masuknya RJP sampai pernah nggak ikut kerja di RJP Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Oh, sekarang hanya mengelola kebun sendiri. Pak? Iya Pak. Oh, menurut Bapak sendiri keuntungan dan kerugiannya sebagai masyarakat dengan masuknya PT RJP apa saja Pak? Ya kalau kerugiannya banyak lah Pak, kalau keuntungannya tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi tidak RJP tidak pernah kasih apa-apa sama kita. Oh iya. Tidak ada memberikan plasma ke masyarakat? Tidak ada. Oh. Gimana RJP mau kasihkan plasma sedangkan kita tidak pegang SPT kan? Heeh.
Dan RJP pun tidak pegang surat. Iya, iya. Oh, seperti itu Pak ya? Iya. Oh, baik. Selain itu Pak, kalau Bapak mungkin kan selaku warga nih tahu nih, Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, Pak Kades, itu kan? Iya. Kok menurut Bapak nih dari pemerintahan desa ini membackup enggak masuknya perusahaannya Pak? Ya kalau desa itu saya kurang tahu loh Pak. Tapi kalau RT itu tidak pernah mendukung. Tidak pernah mendukung ya? Adanya RJP di sini. Oh. Iya. Kalau selain itu di atasnya Pak Dusun atau lain-lainnya? Kalau setahu saya kalau Pak Dusun yang baru ini yang tidak pernah Pak. Tidak pernah juga? setuju. Tidak. Karena dia tidak direkrut di situ. Oh, artinya asli warga di sini tidak ada yang direkrut untuk bekerja di perusahaan RJP. Iya. Adapun hanya beberapa orang yang bekerja sebagai permanen, pemanen. Oh. ada mandornya. Kalau sebagai humas tidak ada. Tidak Ya? ada. Dulu sih ada, sekarang udah dipecat. Udah Oh. sekitar 2 tahunan lah. Iya. 2 tahun ini udah tidak ada rekrut humas di sini ya. Tidak ada. Baik, terima kasih. Itu saja Pak yang perlu saya